salah satu fitur yang ada dalam aplikasi itu nanti ada screening riwayat kesehatan. Jadi isinya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar Kesehatan. riwayat kesehatan kita dan juga keluarga, termasuk riwayat kebiasaan kita gitu. Oke. Nah, kalau kita berani jawab jujur, nanti jawab saja jujur nggak apa-apa, karena itu kan nanti datanya tidak akan terekspos kemana-mana. Artinya tetap Ya, rahasia ya datanya. rahasia datanya kita jaga. oke. Nanti di hasil akhir itu akan ada hasil yang menunjukkan bahwa kita itu berisiko. Berisiko Nah, atau tidak misalkan, berisiko atau gitu. tidak berisiko. Ya. Risiko tinggi, risiko sedang gitu, atau risiko rendah atau tidak berisiko. Dari situ kita bisa antisipasi. Iya, betul. Segitu besar manfaatnya program ini Iya, gitu. kalau bagi yang sadar sih sebenarnya. bagi yang memanfaatkan memang ini bermanfaat sekali ya, membutuhkan ya. Tapi untuk yang sehat memang ya diminta kelegaan hatinya untuk, karena ini program adalah program gotong royong ya. Kelegaan hatinya untuk terus membayarkan iuran. Dan kalau misalnya ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita, bahwa kalau saya nggak pernah sakit itu, Ya. nah kemana uang saya gitu kan? Terjawab yang tadi ya? Terjawab yang tadi tuh, betul sekali. Jadi ini digunakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang memanfaatkan secara rutin setiap bulannya gitu. Oke. Dan kalau boleh kita sampaikan di sini ya, bahwa Silakan boleh sekali, Pak. memang iuran yang kita kumpulkan saat ini itu kalau kita bayarkan ke fasilitas kesehatan, Pak, itu lebih banyak yang kita bayarkan ke fasilitas kesehatannya sekarang. Ya. Dari? Jadi dari yang kita kumpulkan Oke. dibandingkan dengan yang kita bayarkan ke Vaskes, itu lebih banyak yang kita bayarkan ke Vaskes. Secara nasional kemarin tersampaikan oleh direksi kami itu kita sudah defisit 2T ya, 2 triliun setiap bulan. Itu secara nasional ya. Jadi ya itu kita menggunakan uang yang ada sekarang untuk membayar fasilitas kesehatan sampai dengan akhir tahun ini mungkin masih cukup. Oke, Ya, untuk tahun depan itu mungkin sudah nggak akan cukup lagi kalau tidak ada intervensi dari pemerintah pusat seperti itu. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kawal Antara Kalteng, balik lagi di Bara Kalteng, bincang-bincang bersama Antara Kalteng. Hari ini kita bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya. Pertama-tama terima kasih Pak atas kedatangannya dan kesempatannya. Sungguh waktu yang luar biasa bagi kami sebenarnya. Karena beberapa kali cukup sibuk Bapak ngurusin program untuk masyarakat ini kan. Saya ingin menanyakan lebih umum sih Pak. Baik. Kondisi program sekarang ini bagaimana Pak? Program JKN di wilayah kantor cabang Palangkaraya. Oh ya, baik, terima kasih. Untuk kebetulan kan wilayah kerja kami di kantor cabang Palangkaraya itu ada 5 kabupaten kota ya. Okay. Mulai dari kota Palangkaraya sendiri sebagai pusatnya, kemudian ke Katingan, ya, kemudian Gunung Mas ke utara, ya, kemudian ke arah timur itu ada Pulang Pisau sampai dengan Kapuas. Ya. Jadi ada 5 kabupaten kota, dan kebetulan memang isu utama kalau di kantor cabang Palangkaraya itu 5 kabupaten kota ini yang menjadi isu utamanya itu adalah masalah keaktifan peserta memang ya. Rata-rata gitu ya. Kalau di bidang pelayanan kesehatan saya kira masih bisa dikendalikan lah gitu. Baik dari sisi biaya maupun dari mutu itu masih terkontrol, masih on the track lah gitu ya. On the track Pak ya. Ya, tapi kalau untuk yang keaktifan peserta ini benar-benar harus extra effort kami itu di kantor cabang Palangkaraya itu. Karena ini dari 5 kabupaten kota, 4 diantaranya itu yang terdampak gitu, sehingga ini sangat mempengaruhi capaian secara view di Kalimantan di Kalimantan Tengah, khususnya di provinsi ya. Jadi secara provinsi paling banyak dipengaruhi dari wilayah kerja kami di kantor. Di mana itu Pak? Ya? Yang perlu effort lebih itu? Ya kalau yang sudah bagus itu di Gunung Mas ya. UHC? Nah, sudah UHC itu. Nah, sedangkan yang lainnya ini masih menuju UHC lah. Menuju. Di Katingan, kemudian di Kota Palangkaraya sendiri, di Pulang Pisau maupun di Kapuas. Artinya UHC itu bisa naik turun gitu ya? Betul sekali, betul naik turun sesuai dengan perkembangan jumlah keaktifan peserta. Gitu. Nah, yang jadi harus ekstra ini Pak? Ya. Ini dari kelompok segmen mana sih Pak?
Oh iya, kebetulan kan kita di BPJS Kesehatan di JKN ya, program kita Jaminan Kesehatan Nasional ini kan ada beberapa segmen ya, segmen peserta yang mulai dari PBI, kemudian yang PBPU, BPPemda ya kalau kita sebutnya ya seperti itu, PBPU, BPPemda karena dibiayai oleh anggaran Pemda, kemudian segmen mandiri dan juga segmen PPU atau pekerja penerima upah gitu ya. Ya di samping ada segmen lainnya. Nah, memang yang paling banyak terdampak itu yang maksudnya yang dinamikanya paling besar itu di segmen PBI dan juga di segmen PPPU BPPemda tadi. Kalau yang di mandiri memang sudah lama tingkat keaktifannya itu paling rendah sebenarnya ya. Karena di mandiri ya satu-satu perorangan harus diingatkan, harus ditagih seperti itu. Dan mengingatkan banyak orang juga harus effort juga, Pak. Betul sekali. Jadi kami juga punya tim khusus itu di kantor cabang untuk mengingatkan itu. Satu-satu Pak, setiap hari itu ditarget satu orang tuh bisa mengingatkan sampai 200-300 orang per bulan seperti itu. Itu tiap hari. Iya. Kalau sebulan berapa yang harus ingatkan? Target 1 bulan. Target 1 bulannya itu. Ya. 1 bulan. Ya. 1 orang 1 bulan. Ya, 1 orang gitu. Berarti kalau timnya ada berapa, Pak? Tim telecollecting namanya, jadi teleponin satu-satu itu pun kalau ya ada yang nyambung ya. Jadi ada target nyambungnya itu ya berarti kalau 300 ya dibagi 25 hari kerja. Ya Pak, berapa tuh? Belum lagi tantangan kalau nelpon ini nomor asing nih ya. Betul, ada yang tidak aktif lagi atau sudah didaftarkan di kepesertaan tapi ternyata sudah nggak aktif ya, atau mungkin sudah ganti. Atau mungkin ternyata yang didaftarkan nomor orang lain gitu. Nah, ada juga seperti itu. Karena biasanya kan yang segmen mandiri ini kadang-kadang didaftarkan karena adanya inisiasinya bukan dari yang bersangkutan, kadang-kadang dari saudaranya atau mungkin dari orang yang mampu tetangganya atau mungkin dari bosnya gitu. Yang di luar karena dia bukan karyawan tapi karena dia punya kepedulian gitu ya. Betul seperti itu. Terus ternyata pas ketika berjalan kadang-kadang nggak ada ngomong sudah selesai. Akhirnya nunggak seperti itu, tidak dibayarkan lagi atau mungkin kelupaan ya. Betul, siap. Nah, dari 5 wilayah tadi Pak, sebenarnya untuk yang paling harus ekstra juga untuk menjadikan masyarakat ini peserta tuh di daerah mana itu Pak? Kan kondisi dengan kondisi geografis tantangannya gitu. Kalau kondisi ini kan sebenarnya relatif sama aja ya. Kalau di Kalimantan Tengah tuh kalau dari sisi literasi peserta lah ya, terhadap program ini itu relatif homogen ya, sama aja. Jadi tidak ada tertentu ya. Mungkin wilayah kota mungkin lebih banyak dia bayar sendiri atau mandiri gitu ya. Sedangkan kalau di wilayah yang seperti di Gunung Mas, seperti di Pulang Pisau itu memang banyak masyarakat yang lebih mengandalkan untuk dibiayai lah. Jadi mereka mau menjadi peserta asalkan ya dibayari gitu. Kalau bayar sendiri saya ya bisa mungkin tapi tidak bisa rutin bayar iuran. Jadi ada dinamika atau fluktuasi kondisi ekonomi masing-masing. Mungkin bisa jadi karena ini Pak, peserta yang seperti itu belum pernah merasakan manfaatnya kali ya, secara langsung gitu maksudnya. Ya bisa jadi karena kan ya alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita itu kan sehat ya. Jadi kelompok sakitnya itu kalau menurut klaim yang ditagihkan kami ya paling sebagian dari 15% dari penduduk itu kondisinya sakit gitu. Jadi ya antara 15 sampai 20% lah pernah sakit dalam 1 bulan itu. Sehingga ya yang lainnya ya mungkin sehat-sehat saja atau malah justru nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah memanfaatkan layanan kesehatan. Bahkan kalau sakit pun mungkin masih sempat bisa ditahan. Masih dikerok-kerok gitu ya. Gitu. Ada kan kita sangat pinter sekali kan masyarakat kita itu untuk pengobatan alternatif. Iya. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin manfaatnya Pak, saya sendiri kan sudah 3 kali sebenarnya. Kalau saya sendiri keluarga saya di sini 2 kali manfaat merasakan. Kemudian yang ketiga itu orang tua saya di Jawa. Lumayan kaget dengan yang biasanya nggak sakit tiba-tiba sakit itu kan operasi lumayan Pak.
Pernah ditanyakan anunya apa berapa tarif umumnya gitu. Tarif untuk Kebetulan ayah saya dulu perangkat desa Pak, jadi Oh iya. di ini. Cuma di awal-awal saya juga harus edukasi juga Pak Iya, ternyata. iya, iya, untuk mau bersedia menjadi Iya, gitu ya. katanya inilah, katanya itulah. Saya bilang enggak, itu persepsi yang cuma Iya, iya. secara umum Iya, gitu. iya. Coba saja Bapak pakai gitu, Iya. sampai teman-teman iya. Setelah dia merasakan, oh iya ya lumayan. Bayangkan kalau operasi pakai dasa mandiri, biaya berapa biaya yang keluar untuk masyarakat di kampungan luar biasa, Pak. Iya, betul sekali karena kita nggak tahu kapan sakit ya. Betul. Dan kecenderungannya kalau usia sudah semakin senior ya. Iya, senior itu betul. biasanya sudah mulai berkurang status kesehatannya. Iya. Ya, kalau sekarang mungkin tidak sakit ya. Suatu saat nanti kalau sudah menjelang usia-usia lansia itu sudah mulai ada gejala-gejala. Dan yang ini justru hati-hati bagi perilaku kita itu ya yang sok-sok kuat, sok sehat ya. Ya, Itu biasanya. karena penyakit sekarang itu silent killer ya istilahnya itu. Jadi dia diam-diam dia kita merasa masih tahan, masih kuat, tapi begitu kita masuk ke rumah sakit kondisi status atau mungkin stagingnya misalnya ya apa namanya kan ada tingkatan-tingkatannya Keparahan tingkat gitu ya. keparahan betul. Nah, itu biasanya sudah tingkat parah, sudah akan dokter akan sulit untuk membantu itu misalnya. Oke, Yang banyak seperti itu misalnya untuk kasus yang kaitannya dengan cancer ya, kanker. Kanker. Itu juga atau mungkin penyakit jantung. Apalagi jantung itu tahu-tahu wah ini sudah ada sumbatan di jantung misalkan, itu tidak ketahuan. Karena ada mekanisme dalam tubuh kita di dalam mencoba untuk membackup gitu ya, ada mekanisme itu, tapi kadang ada suatu kondisi, ada suatu masa dia backupnya sudah nggak bisa Udah nggak lagi. kuat lagi Nah, itu. gitu. Karena dengan meningkatnya usia fleksibilitas sel-sel kita sudah turun ya, Iya, iya. ya kata dokter begitu ya. sehingga ya mau nggak mau pasti akan sakit juga gitu. Oke. Ya, itu harus disadari dari awal dan bisa dideteksi sebenarnya dari awal gitu. Caranya, Pak? Ikut screening ya. Kita punya Layanan di tools namanya screening, layanan di Mobil CKN itu ada. Oke. Ya, aplikasi yang sudah kita sediakan di Mobil CKN, download aja di Play Store ya, Play Store. atau App App Store? Store. Bisa juga. Bisa juga, itu Mobil CKN, download ya, nanti kalau sudah pernah registrasi kita registrasi. Kalau sudah pernah ya kita tinggal login aja. Kalau belum nanti kita harus registrasi dulu. Nah, dari salah satu fitur yang ada dalam aplikasi itu nanti ada screening riwayat kesehatan. Jadi isinya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar Kesehatan. riwayat kesehatan kita dan juga keluarga, termasuk riwayat kebiasaan kita. Oke. Gitu. Nah, kalau kita berani jawab jujur, nanti jawab saja jujur nggak apa-apa, karena itu kan nanti datanya tidak akan terekspos kemana-mana. Artinya tetap rahasia Ya, datanya. rahasia datanya kita jaga. Oke. Nanti di hasil akhir itu akan ada hasil yang menunjukkan bahwa kita itu berisiko. Berisiko atau tidak misalkan, berisiko atau gitu. tidak berisiko. Ya. Risiko tinggi, risiko sedang gitu, atau risiko rendah atau tidak berisiko. Dari situ kita bisa antisipasi. Iya betul, nanti antisipasi, nanti hasil itu bisa kita tunjukkan ke fasilitas kesehatan di mana tempat kita terdaftar. Oke. Misalnya ke puskesmas, kita sampaikan ke dokternya, dok ini hasil saya kok risikonya seperti ini gimana saya sebaiknya. Oh, bisa gitu, Pak ya? Nah, seperti itu. Karena saya pakai itu Betul. juga, Pak. Cuma setelah screening ya sudah untuk saya sendiri gitu. Yang penting hasilnya risikonya tidak ada risiko, nggak masalah ya. Tapi kalau tidak ada risiko nanti bisa diulang lagi 6 bulan, 1 tahun ya, 1 tahun nanti kita harus ulang karena kita harus memantau kesehatan kita sendiri. Oke. Itu bisa dikonsultasikan ke Vaskes. Bisa hasil itu Tingkat nanti, pertama ya? hasil karena kita kan kondisi kita tidak sakit ya, tapi Ya. ada potensi nih. Ya, istilahnya. betul. Ada potensi ini kita perlu konsultasikan ke dokter. Kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama kan gratis ya, kan itu kita sudah Betul, bayarkan masih gratis. kapitasinya setiap Ya. bulan. Sakit tidak sakit itu kita bayar ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Bapak Ibu terdaftar ya. Misalnya di puskesmas ya, atau di klinik yang kita pilih nih di kepesertaan kita. Nah, itu kita bayarkan ke mereka setiap bulan, baik sakit ataupun nggak sakit. Sehingga saya menghimbau itu dimanfaatkan, di mana Oke. Bapak Ibu pernah terdaftar di fasilitas kesehatan pertama itu. Minimal untuk cek kesehatan bisa. Minimal ya cek kesehatan bisa. Tapi sesuai dengan indikasi medis ya. Nanti Iya, kalau artinya kan memang misalkan ada pusing Ya, atau yang biasa bisa juga. Ya. apa agak berat di sini, kita nggak Ya. tahu apakah itu cuma capek atau memang Capek, kolesterol. ada kolesterol ya betul, ada juga. Nanti bisa itu dikonsultasikan
Kalau perlu diperiksa akan diperiksa. Kalau misalnya bahkan kalau perlu dirujuk akan dirujuk gitu. Nah, jadi sesuai indikasi medis saja. Nanti dokter yang paling paham itu. Nah, nanti sehingga yang wajib tekankan di sini adalah bahwa kesehatan kita sendiri itu harus kita aware. Aware itu apa ya? Kita harus sadar terhadap kesehatan kita sendiri. Siapa lagi yang peduli gitu. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang lebih peduli dengan diri sendiri? Paling gitu keluarga kita. Keluarga kadang-kadang kalau kita sendiri aja nggak peduli dengan kita mau kadang ke anak juga agak kurang jadi. Apalagi istri Pak, dibilangin ini munyak kayak gitu. Ngali di panderi ya kalau orang Banjar kan gitu Pak. Diingatkan kalau diri kita sendiri nggak peduli, orang lain pun juga bosan juga Pak. Betul, istri itu juga ada titik jenuhnya untuk mengingatkan gitu kan. Iya, betul sekali. Kalau di kantor cabang Palangkaraya sendiri Pak, yang didominasinya apa sih Pak? Yang klaim terbesar Pak, dan mungkin yang secara rutin harus jadi perhatian masyarakat, yang pengobatannya terus menerus gitu Pak, yang tidak cuma sekali gitu, itu apa sih Pak? Kalau dari pantauan evaluasi klaim yang kita terima setiap bulan ya dari fasilitas kesehatan itu memang kalau sekitar 20% itu penyakit katastrofik namanya. Katastrofik? Ya, katastrofik itu penyakit yang tidak sembuh ya. Tapi dia harus dipelihara terus setiap bulan ya, dikontrol secara rutin ya. Dan dia butuh biaya yang tinggi. Cuci darah? Cuci darah termasuk. Ya, cuci darah itu kan sebenarnya gagal ginjal kronis ya, atau GGK, itu fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi, itu harus, kalau itu bahkan tidak tiap bulan, itu seminggu 2 kali cuci darah. Ya, jadi seminggu 2 kali itu kalau pasien umum nilainya itu bayarnya sekitar 1 juta ya. Per cuci darah. Ya. Kalau seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. 8 kali sebulan ya, berapa? 8 juta 8 juta, ya. Pak, itu baru 8 juta sebulan itu kalau iuran BPJS Kesehatan 35.000 ya kan. Itu harus mengumpulin berapa orang sehat itu, berarti dibagi. Ya, tolong bantu hitung. Saya kurang pinter itu gitu kan. Kalaunya dari gaji Pak, gaji saya berapa bulan itu ya? Ya kalau gaji itu kan kalau UMR gaji 3 jutaan ya, 3 juta ya. Bahkan kalau gini aja, kalau kita hitung dari gaji tertinggi aja, kalau gaji tertinggi yang dipakai untuk menghitung iuran ini kan 12 juta. 12 juta. Jadi Bapak Ibu yang gajinya lebih, gaji dan tunjangan dan sebagainya itu kalau lebih dari 12 juta, itu yang dipotong itu hanya 1% dari 12 juta itu. Jadi 120.000 itu per bulan itu sudah dijamin yang bersangkutan, istrinya atau suaminya ya, kemudian anaknya 3. Ya, 120.000 itu sudah berlima. Ya. Jadi 120.000 itu perlu dikumpulkan berapa, sekitar 60 orang. 60 lebih lah, 67 orang yang 12 jutaan. Gajinya 12 juta. Nah, untuk membiayai 1 kali orang cuci darah dalam 1 bulan, seperti itu. Memang. Ya kalau nggak salah hitung ya, nanti tolong bantu hitung lagi saya. Kemarin. Tapi gambar seperti itu Pak ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Segitu besar manfaatnya program ini ya, bagi yang sadar sih. Bagi yang memanfaatkan memang ini bermanfaat sekali ya, membutuhkan ya. Tapi untuk yang sehat memang ya diminta kelegaan hatinya untuk, karena ini program adalah program gotong royong ya. Kelegaan hatinya untuk terus membayarkan iuran, dan kalau misalnya ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita, bahwa kalau saya nggak pernah sakit itu, nah kemana uang saya gitu kan? Terjawab yang tadi. Terjawab yang tadi tuh, betul sekali. Jadi ini digunakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang memanfaatkan secara rutin setiap bulannya gitu. Dan kalau boleh kita sampaikan di sini ya, bahwa silakan boleh sekali Pak. Iuran yang kita kumpulkan saat ini itu kalau kita bayarkan ke fasilitas kesehatan Pak, itu lebih banyak yang kita bayarkan ke fasilitas kesehatannya sekarang. Jadi dari yang kita kumpulkan, dibandingkan dengan yang kita bayarkan ke Vaskes, itu lebih banyak yang kita bayarkan ke Vaskes. Secara nasional kemarin tersampaikan oleh direksi kami itu kita sudah defisit 2T ya, 2 triliun setiap bulan. Itu secara nasional ya. Jadi ya itu kita
menggunakan uang yang ada sekarang untuk membayar fasilitas kesehatan sampai dengan akhir tahun ini mungkin masih cukup. Oke, Ya, untuk tahun depan itu mungkin sudah nggak akan cukup lagi kalau tidak ada intervensi dari pemerintah pusat seperti itu. Itu salah satunya dari pengaruh dari keaktifan tadi. Keaktifan juga sangat juga pengaruh ya. Tapi sebenarnya lebih kepada tren biaya pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, Pak ya. Gitu. Karena kan apalagi kondisi sekarang misalkan Selat Hormuz ditutup itu untuk belanja obat itu sangat tinggi sekali ya, dan untuk belanja alat kesehatan juga pastinya terpengaruh. Dan sebenarnya tarif yang dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya lama-lama juga sudah nggak cukup lagi bagi Vaskes. Nanti Vaskes juga akan rugi nanti lama-lama. Gitu. Itu repot juga ya. Harus disesuaikan juga nanti. Tapi untuk menyesuaikan ini kan kalau iurannya juga tidak dinaikkan kan juga ya semakin rugi nanti kan, semakin cuma jebol. Tapi yang jadi repot Pak ketika yang nyumbang tarif ini naik. Nah, ini gimana ini? Kan, sementara yang efek domino di belakangnya juga ikut naik gitu betul. Ya. Agak repot ya. Repot makanya, apalagi kan di zaman sekarang kan saat ini ya belum bijak lah untuk menaikkan iuran ya. Jadi kita masih jauh lah dari ide itu. Jadi jangan khawatir, itu kayaknya belum menjadi kebijakan di sekarang. Oke. Kondisi sekarang ini Pak sebenarnya masih ada masyarakat yang kayaknya yang pelayanan BPJS di Vaskes ini kurang maksimal gitu. Itu bagaimana sih upaya BPJS untuk memastikan paling tidak berjalan sesuai aturan gitu, Pak? Oh ya, kami melakukan evaluasi dengan fasilitas kesehatan itu rutin, Pak, setiap bulannya. Jadi ada yang namanya monitoring evaluasi kepatuhan fasilitas kesehatan. Baik di tingkat FKTP. Kalau FKTP kami biasanya mengajak dinas kesehatan. Pemda ya berarti kolaborasi ya? Ya betul, kolaborasi dengan Pemda. Nah, kalau di tingkat rumah sakit ya kami langsung ke Vaskesnya, bisa kita kumpulkan, bisa juga kita datangi secara sendiri-sendiri. Mandiri satu-satu ya. Jadi kami kan kerjasama itu tertulis, Pak ya, tertulis. Seperti PKS gitu? Ya betul, PKS. Perjanjian kerjasama yang harus lakukan oleh fasilitas kesehatan yang kerjasama itu ini gitu kan. Nah ini harus ada yang harus terpenuhi. Ya, mana yang terpenuhi, mana yang enggak, ya itu nanti akan ada evaluasinya. Ya, itu kalau di wilayah kerja kantor cabang Palangkaraya dari yang tahun kemarin sebenarnya sudah bagus ya, sudah 100% kita terpenuhi indikator yang kita minta ya. Tapi untuk yang tahun ini memang ada perubahan indikator ya, karena tuntutan masyarakat itu kan semakin lama semakin meningkat ya, sehingga memang standar ataupun yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama itu juga harus berubah gitu. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan, sehingga untuk yang tahun ini memang belum tercapai. Tapi kita mendorong ke arah sana untuk layanan-layanan kesehatan maupun layanan administrasi itu akan kita tingkatkan secara bertahap seperti itu. Siap. Pernah ada nggak Pak yang misalkan sudah kerjasama tapi karena hasil evaluasi ini kurang, artinya tahun depan atau tahun apa kita tunda dulu kerjasamanya, baru setelah komitmennya di Vaskes ini berkomitmen baru bisa lagi gitu? Ya, kalau itu sebenarnya dimungkinkan ya, tapi alhamdulillah selama ini di kantor cabang Palangkaraya maupun Kalteng ya pada umumnya itu sebenarnya nggak ada ya, alhamdulillah. Fasilitas kesehatan di sini relatif komit gitu ya, tapi itu dimungkinkan kalau misalnya itu pernah terjadi di luar Kalteng lah ya, itu karena itu menjadi pembelajaran kami juga harus sampaikan ke Vaskes ini pada saat evaluasi itu di sana terjadi begini-begini. Jangan sampai di sini terjadi seperti itu harus kita sampaikan juga. Jadi ya salah satunya yang pernah terjadi kemarin itu adalah karena fraud ya. Fraud. Ya. Jadi ada fraud karena tidak sesuai ketentuan, mereka menagihkan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, itu kan juga tingkatan fraud paling tinggi, Pak. Itu sehingga itu hukumannya berat. Jadi kami harus putus kerjasamanya dulu selama beberapa tahun lah, mungkin beberapa bulan. Siap. Nanti baru bisa kerjasama lagi ya. Selama putus itu harus ada evaluasinya. Gitu, seperti itu.
Bahkan kalau memang ada fraud ya repot juga sih Pak. Iya, betul. Tidak artinya BPJS pun akhirnya mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya gitu Betul kan. sekali. Gara-gara kesalahan Ya. mitra gitu. Karena sudah terbebani oleh katastrofik tadi, Betul. ya kan? Kemudian iurannya juga tidak dinaikkan, ya kan? Biaya penanganan kesehatan makin tinggi. Ya. Nah, sementara masih ada fraud lagi, ya itu jadi itu kan sebenarnya kejahatan di atas Kejahatan lagi Pak. di atas kesulitan Di atas kan. kesulitan. Ya, sehingga ya memang harus berat ininya. Ya. Siap. Kalau kondisi di kantor cabang sendiri Pak, Ya. sekarang ini dari jumlah potensi masyarakatnya sudah ada berapa yang jadi peserta? Kalau yang sudah pernah menjadi peserta itu sebenarnya sudah tinggi, Pak, ya. Jadi Oke. kami kan kalau di UHC itu ada 2 indikator ya. Kalau sebelum tahun 2025 itu indikatornya cuma satu yang tadi itu cakupan. Jadi Iya. berapa yang sudah tercakup gitu kan. Itu sebenarnya kalau di Kalimantan Tengah ini saya lihat sudah 99,79 ya. 99,7 ya sekitar itu ya. 7 berapa ya? Saya lupa. Oh, di sini ada catatannya. Boleh saya boleh intip Pak, boleh ya? Pak. Nah, Sambil kalau diminum juga boleh Pak. Ini 99,17%. dari berapa penduduk? Nah, penduduknya kalau di Kalteng itu kan 2.869.076 ya kan, itu yang sudah menjadi peserta itu 2.845.377, jadi 99,17 ya. Peserta ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau capaian UHC-nya sudah ini. Ya. Nah, tapi kan mulai tahun 2025 sampai Oke. dengan 2029 nanti itu ada tambahan indikator satu lagi, yaitu keaktifan peserta. Oke. Karena UHC-nya di sini juga ditambah menjadi bukan hanya sekedar UHC tapi sebutannya adalah UHC berkualitas gitu. Tambahannya. Ya, jadi ya yang dimaksud UHC berkualitas ya juga tingkat keaktifannya juga harus minimal 80%. Nah, kalau cakupan tadi sebenarnya targetnya itu hanya 98%. Dan kalau kita mencapai 99,17 berarti sudah tercapai. Ya. Jadi kalau dari sisi UHC sudah, tapi kalau UHC berkualitas belum, karena kita targetnya 80%. Kalau di Kalteng ini 75,81. Itu yang jadi PR tadi ya, harus ekstra. PR-nya memang sebagian besar ada di wilayah kerja kami di kantor cabang Palangkaraya. Oke. Seperti itu. Tapi kan kemarin sambil minum Pak. Iya, Saya juga iya. minum dulu. Baik. Oh Izin. ya, baik. Kemarin kan saya juga kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi. Ya. Salah satu terobosan tim Bapak yang di Ya. kantor Bapak di Kapuas itu kan menggandeng swasta. Oh ya, betul. Nah, itu perkembangannya seperti apa Pak untuk di Kapuas sendiri? Ya, ini kan memang program yang kami baru berhasil kita kerjasamakan di Juni kemarin ya. Oke. Juni. Ya, jadi baru berjalan 1 bulan. Jadi memang belum belum terlalu banyak kita harapkan lah gitu. Tapi ini suatu lompatan yang cukup menjanjikan lah bagi kami lah. Oke. Jadi memang sebenarnya kemarin inisiasinya itu bukan dari Kapuas, Pak. Jadi sebenarnya dari Pulang Pisau dulu malah. Duluan, Ya, oke. tapi karena ini kan jadi programnya ini adalah kita meminta tolong kepada pemerintah daerah, terutama melalui Pak Bupati ataupun Pak Sekda lah gitu ya, untuk mengumpulkan pihak swasta atau perusahaan besar swasta PBS itu di wilayah kabupaten untuk membantu iuran peserta melalui anggaran CSR masing-masing atau corporate Ya. social responsibility ya, pasti kan ada anggaran itu yang biasanya selama ini mungkin anggaran itu digunakan untuk membangun fisik atau untuk menunjang kesehatan yang lain. Nah, tapi untuk membayar iuran peserta yang non aktif ini belum ada. Nah, ini kita minta bantuan untuk dikumpulkan, kita sosialisasikan dan kita tawarkan untuk program CSR ini supaya ada kontribusi dari swasta untuk ikut berperan serta di dalam meningkatkan keaktifan peserta. Oke. Tapi karena kemarin itu di Pulang Pisau belum karena perjalanannya juga dari badan usaha yang ada di daerah itu kan mungkin ada yang berpusat di Jakarta. Iya, birokrasinya harus Betul. bolak-balik Itu gitu. yang buat lama. Jadi baru bulan kemarin juga barengan akhirnya dengan Kapuas untuk bisa
goal, artinya sampai dengan penandatanganan kerjasama. Itu masanya berapa bulan Pak untuk CSR CSR ini kan kalau dari badan usahanya itu kan biasanya dianggarkan setiap tahun ya. Jadi kami juga menyesuaikan karena kemarin kita mulainya di pertengahan tahun, sehingga ya mungkin sampai dengan akhir tahun dulu ya, akhir tahun sampai dengan Desember dulu. Nanti bisa kita evaluasi lagi untuk perpanjangan di tahun depan. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu alternatif ya, mudah-mudahan yang baru Pak ya di wilayah lain juga ya. Betul sekali. Kan masih ada 3 ya. Ya, sebenarnya kita sudah mulai di beberapa di Katingan, kita sudah mulai, cuma sama tadi kondisinya mereka masih birokrasi panjang itu tadi. Kami masih menunggu arahan dari kantor pusat. Nah, seperti itu yang bikin lama, sehingga kami harus nagih-nagih lagi nih, karena harus kami follow up gitu. Betul. Nah, satu-satu juga kan, kalau perusahaannya banyak kan juga harus. Ya, harus satu dulu clear, baru satu lagi, satu selesai harus jelas dulu Pak ya. Tapi memang untuk di Kalteng ini salah satu tantangannya itu sih Pak. Kantor pusatnya di Jakarta. Birokrasinya harus lapor bolak-balik gitu kan. Betul sekali. Kalau untuk Vaskesnya sendiri Pak, sudah ada berapa di wilayah fasilitas kerjasama? Kalau di, saya nggak hafal angkanya ya. Kalau di FKRTL di rujukan itu memang kami punya sekitar 13 FKRTL seluruh wilayah kerja ya. Kan kalau di Kapuas itu ada 2 FKRTL ya. Kalau FKTP-nya semua puskesmas dan beberapa klinik klinik kalau TNI Polri biasanya kita ikutkan ya. Terus klinik swastanya itu tidak banyak ya, boleh kalau di Kapuas tuh. Kalau di Pulang Pisau hampir semuanya puskesmas dan beberapa dokter praktek ya, kliniknya saya nggak hafal ya. Di kota juga lebih banyak FKTP, FKRTL. Kalau di kota ini lebih banyak swastanya daripada di kabupatennya. Karena keberadaan klinik swasta di kota Palangkaraya lebih banyak ya. Ini pertanyaan lain Pak, nih ada beberapa yang bertanya bagaimana ketika saya mendaftar tapi saya belum punya JKN Mobile. Bisa nggak langsung ke lokasi atau memang sekarang wajib pakai JKN Mobile gitu? JKN Mobile memang ya kalau kita bilang wajib sebenarnya, tapi sebenarnya itu membantu gitu, sangat membantu. Terutama kan gaya hidup kita di era sekarang ini kan kita nggak bisa lepas nih dari alat digital ini kan. Iya, satu genggaman yang segini kan, Pak. Hampir setiap orang sekarang kan punya ini kan ya. Iya. Sehingga ya harapannya ini menjadi bagian dari hidup kita gitu. Karena kedepannya nanti sepertinya ya kalau jadi itu nanti semua akan terpusat di sini pelayanan kesehatannya, termasuk untuk waktu kita mau mendaftar pelayanan di rumah sakit itu akan menggunakan verifikasi, itu menggunakan ponsel gitu. Jadi semacam tanda tangan digital. Dari setiap warga itu akan diperlakukan seperti itu, menggunakan wajah ya atau face recognition. Atau kalau dulu kalau saat ini kita menggunakan sidik jari ya, tapi rupanya sidik jari juga banyak dimanipulasi ya, sidik jari saya tapi yang merekam orang lain gitu, sehingga bisa mewakili ngambil obat di rumah sakit seperti itu. Nah, itu kan fraud juga sebenarnya ya, itu yang harus diwaspadai, itu nggak boleh juga. Nah, karena ini kalau misalnya obat yang diambil itu terkait dengan obat-obatan yang obat berbahaya ya, obat yang termasuk psikotropik ya untuk pasien-pasien, harus ada resep khusus ya, pasien-pasien rumah sakit jiwa atau pasien-pasien kejiwaan itu kan ada obat-obat yang berpengaruh ke untuk fungsinya untuk penenang kayak gitu kan ya. Itu kalau diambil oleh orang yang tidak berhak kan itu berbahaya. Nanti kita BPJS Kesehatan juga akan ditanya nanti sejauh mana kontrolnya kan seperti itu. Betul. Ya, itu. Karena masih bagian dari rangkaian itu tadi. Itu menjadi perkembangan ke depan ya. Siap. Mungkin Pak menjelang akhir sebenarnya bagaimana sih masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi JKN Mobile ini untuk mempermudah layanan JKN sendiri gitu.
fungsinya yang paling banyak ya, karena sebenarnya dengan adanya mobil JKN ini kita sudah menjawab 80% lah 80%. persoalan yang sering kita hadapi di pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, misalkan ya, mungkin kita mulai berangkat dari mau mendaftar pelayanan di FKTP atau mau mendaftar ke rumah sakitnya. Biasanya kan alurnya dari FKTP dulu. Ya, ini kita tidak berbicara gawat darurat ya, kita bicara yang rutin ya. Kalau rutin itu kan kita harus ke puskesmas dulu. Nah, kita dengan aplikasi Mobile JKN ini kita bisa mendaftar dari sini, ngantri dulu, nanti dapat antrian hari ini sudah penuh apa belum. Ya, kalau sudah penuh berarti besok masih ada enggak dokternya gitu kan. Itu bisa dari sini. Terus nanti kita bisa tahu nih, kita dapat pelayanan sekitar jam berapa gitu, sehingga kita itu tidak perlu nunggu lama-lama ya di vaskes lagi. Ya, apalagi itu nanti kalau dapat rujukan, itu rujukannya sudah dari sini. Jadi kita sudah nggak pakai kertas lagi dibawa-bawa ke rumah sakit. Jadi kita cukup bawa HP aja, atau mungkin kalau kita hafal nomornya itu nanti HP-nya pas mati kita sebutkan aja nomor rujukan saya sekian-sekian itu. Gitu. Di entry oleh rumah sakit, nanti ditanya, diverifikasi sedikit ya kan. Sudah memastikan orang yang bersangkutan. Ya, jangan fraud lagi. Ya. Nah, itu nanti bisa langsung dilayani, sudah sampai ke rumah sakit datanya, dan kita sudah tahu jam berapa tuh harus datang ke rumah sakit, karena kalau kita dari pagi harus nunggu di rumah sakit, sementara pelayanan kita dokternya baru hadir nanti jam 2 misalkan, itu kan banyak waktu terbuang. Ya kan? Jadi kita bisa lebih menghemat waktu ya, tapi memang ya kondisinya sekarang masyarakat ada yang memang suka ketemuan ya, kalau terutama untuk pasien yang bapak-bapak senior ini yang pensiunan itu biasanya cari teman ngobrol, reuninya justru di rumah sakit gitu. Nah, ini yang harus hati-hati, karena rumah sakit ini kan pusat dari seluruh penyakit ya, sambil rebahan Pak. Ya kalau yang rawat inap ya, tapi kalau yang rawat sambil nunggu ngantri ngobrol gitu ya. Tapi bisa cek ini juga, misalkan saya nggak pernah ke tingkat lanjut sih Pak, tapi dari fase ke-1 misalkan mau dirujuk, bisa ngecek kamar untuk sebagai pilihan saya kemana bisa gitu. betul sekali. Itu ada salah satu manfaat yang kita sediakan di situ ya. Jadi rumah sakit memang kita himbau untuk mengupdate setiap hari ya, karena memang ada beberapa yang belum terupdate setiap hari. Itu salah satu tadi kepatuhan yang harus kita evaluasi juga. Ini harus diupdate setiap hari, per 24 jam kita update ketersediaan kamarnya. Nah, terus termasuk pelayanan ininya, operasi tindakan medis operatifnya, ini kita sudah bisa dilayani di hari ini atau besok dan seterusnya, itu sudah ada. Artinya dengan mobil JK ini sebenarnya sangat membantu sekali ya untuk memantau kita, misalkan masyarakat sebagai pasien ini bisa kira-kira kapan nih datang ke rumah sakit, kapan bisa dapat dilayani jam berapa, sedetail itu Pak. Ya, mulai dari screening, memastikan saya tuh punya bakat sakit apa gitu kan. Berbakat sakit. Udah ketahuan dari situ, nanti bisa dikontrol. Ini kan banyak nih, kalau fiturnya itu ada berapa ya? 18 ya? 18 fitur ya? Ya, kalau nggak salah ya, kalau belum ditambah lagi nih. Ini karena termasuk ini Pak, yang belum kita optimalkan untuk dan akan kita optimalkan dalam waktu dekat ini adalah telekonsultasi. Apa itu Pak? Saya juga baru dengar itu. Nah, itu ya mirip-mirip dengan apa ya? Ya kalau kita bisa konsultasi, tidak harus datang ke vaskes. Kita bisa konsultasi dari sini, chattingan dengan dokternya gitu. Dokternya langsung. Ya, kita sampaikan keluhannya di sini. Dokternya bertanya, nanti kita jawab di sini gitu. Bahkan sampai dengan pengantaran obat yang dibutuhkan, kalau memang dari sisi cukup hanya dokternya menilai cukup dari percakapan ini saja sudah bisa mengobati, nanti akan diresepkan juga obatnya dari sini. Tapi harus jujur Pak ya. Kalau nggak jujur bisa salah obat tentu, karena ini kan ya nanti sesuai dengan kompetensi dokternya lah. Berarti pasiennya juga harus jujur ya, betul. Kalau tadi habis konsultasi lewat screening bisa lanjut lewat situ juga. Bisa juga disampaikan di situ. Seperti itu. Dokternya nanti juga akan kita jadwalkan secara rutin siapa yang harus setiap harinya untuk memantau ini, karena ini nanti aplikasinya berbeda kalau di tingkat vaskesnya ya. Nanti dokternya juga selain buka poliklinik,
di Vaskes beliau juga harus buka di aplikasi mobile JKN Vaskesnya. Jadi nanti siapa yang masuk nanti harus ditanggapi dalam berapa. Nanti kedepannya seperti itu. Ini sebenarnya sudah ada, tinggal pemakaiannya, penggunaannya. Oke, karena kalau nggak ada dokternya, pasiennya juga nggak ada. Kalau dokternya sudah ada, pasiennya nggak ada juga, nanti lama-lama dokternya malas juga kan. Nah, itu yang tungguin nggak ada ya. Nah, nanti kan mana yang duluan itu kan yang harus kita barengkan di situ. Kita himbau masyarakat untuk mencoba-coba memanfaatkan ini sekarang ya, nanti efektif ke depannya agar bisa kita bisa gunakan juga. Oke, siap, Pak. Tidak harus datang ke Vaskes. Nanti saya coba, Pak. Saya itu juga belum pernah coba soalnya di dalam aplikasi ya, gitu. Silakan. Oke, siap. Mungkin sebagai penutup, Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar program ini sama-sama berjalan dan lebih luas lagi, masyarakat ini lebih luas lagi yang bisa merasakan manfaatnya gitu. Iya, kalau dari sisi manfaat, jaminan kesehatan ini kan sudah dirasakan oleh banyak orang ya. Artinya ini program ini program yang cukup baik ya, cukup bagus, cukup bermanfaat. Banyak yang sudah memanfaatkan, sehingga memang kita harus dukung program ini. Dan saya ingin menghimbau Bapak Ibu memastikan status keaktifan ya, masing-masing. Ini bisa kita cek juga melalui mobil JKN, bisa juga melalui Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WA atau WhatsApp ya. Jadi WhatsApp-nya itu di nomor 08118 165 165. Nah, itu melayani WhatsApp saja, nggak bisa panggilan ya. Nanti silakan disimpan dengan nama Pandawa. Nanti silakan di-chat di situ. Nanti status keaktifan kita itu bisa diketahui. Ya, kita nanti ada menu-menunya di situ. Nanti tinggal dipilih saja yang terkait dengan kepesertaan, pelayanan peserta, kemudian administrasi ya, kemudian kita diminta untuk memasukkan NIK ya, nanti NIK kita masukkan, nanti akan ketahuan kita itu berada di segmen mana dan statusnya aktif atau tidak aktif ya. Kalau tidak aktif kenapa, itu akan disebutkan di situ. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata saya tidak aktif gitu. Karena status keaktifan ini tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak cek ya secara aktif melalui chat tadi. Kalau melalui aplikasi mobile JKN itu langsung ketahuan sebenarnya. Nah, kalau di informasi peserta ini, kalau kondisinya warnanya hijau-hijau, begini hijau-hijau begini itu aktif. Ya, tapi ada juga yang nanti kondisinya itu merah-merah ya, seperti kemarin ada yang nanya ke saya, ini kenapa saya kok merah-merah? Nah, karena mungkin iurannya belum dibayar, biasanya kan begitu. Nah, tergantung nanti segmennya di mana. Kalau segmennya di Pemda berarti dia sudah dikeluarkan mungkin dari Pemda. Atau mungkin di PBI di perusahaan. Di pusat ini kan sudah dikeluarkan juga ya. Karena mengeluarkan peserta atau penonaktifan ini biasanya memang tidak ada informasi dari awal. Tapi tinggal diaktifkan lagi gitu. Tinggal diaktifkan lagi, nanti bisa sesuai prosedur ya nanti yang berlaku seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, saya yakin ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas di sini ya. Nanti lain kali kita bisa. Kita pecah-pecah lagi Pak, biar lebih detail ya. Iya. Karena memang program JKN ini saya sendiri sudah merasakan luar biasa manfaatnya. Apalagi ketika kita sedang sakit, itu kan salah satunya jangan mikirin biara lah kalau sakit lah gitu kan. Mikirin kayak apa sembuhnya gitu. Biar biayanya sudah ada yang mikirin gitu. Iya. Itu yang namanya pengalihan risiko ya. Iya. Risikonya kalau di manajemen risiko itu kan ada yang kalau tingkat kejadiannya itu, kalau sakit itu kan biasanya tingkat kejadiannya juga tidak terlalu tinggi ya, tapi rendah ya kalau yang sehat ya. Tapi kalau yang memang menyandang hipertensi atau menyandang tadi yang termasuk katastrofik tadi ya, ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada sakit jantung, cancer ya, apalagi ya. Ya itu yang empat besar yang itu masuk dalam screening, ada kaitannya tadi dengan screening. Kalau kita isi nanti akan menjawab menyimpulkan risiko tinggi di bidang apa, di penyakit apa gitu. Apakah risiko tinggi di DM
apakah di hipertensi, apakah di jantung atau di cancer ya. Karena itu yang paling banyak membunuh kita umat manusia itu kanker itu. Siap. Makanya jadi peserta aktif Betul. BPJS Kesehatan biar ada jaminan kesehatan. Terima kasih. Balik lagi di Bara Kalteng episode selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.